Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada sepanjang hari ini, saya undang untuk menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji. Haleluya. Mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hidup
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji ini memiliki beberapa pengertian. Di antaranya kita menyelidiki sesuatu, kita menilai sesuatu, menimbang sesuatu, ya. Kita melihat apakah sesuatu itu masih murni ataukah dia sudah palsu, ya. Kita bisa membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak, ya. Itu arti dari menguji. Nah, dikatakan di sini ujilah segala sesuatu. Nah, apa saja yang perlu kita uji? Yang pertama tentu adalah pengajaran. Ada banyak sekali pengajaran ya yang hari-hari ini dengan mudahnya bisa kita akses ya. Tapi kita perlu untuk menguji segala pengajaran yang kita dengar itu kita cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sangat penting kita harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan ya oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena pengajaran sesat itu terkadang bedanya sangat tipis sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi ragu, menjadi bimbang, apakah ini benar ataukah ini salah. Kalau kita tidak tahu mana yang benar. Ya, jadi bertumbuhlah terus di dalam kebenaran firman Tuhan supaya iman kita ini tetap teguh. Kita bersandar penuh kepada dasar pengharapan kita yaitu firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita uji yaitu segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita. Ya, secara khusus saat ini saya berbicara mengenai penderitaan. Ya. Nah, penderitaan itu memang tidak semuanya itu berasal dari Tuhan, ya. Kita tahu bersama-sama bisa terjadi karena kesalahan kita, bisa juga itu merupakan serangan dari iblis, ya. Tapi kalau penderitaan itu sampai Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti ada maksud Tuhan. Untuk apa? Untuk memurnikan kita. Ya, Tuhan ingin melihat kemurnian kita, keaslian kita. Ketika hidup kita ini dibakar dalam penderitaan, dalam api penderitaan. Apa yang asli, apa yang keluar, yang murni dari kehidupan kita, itu Tuhan ingin melihat. Ya, Tuhan ingin menjadikan kita ini lebih baik lagi dengan membakar segala yang tidak berkenan dari kehidupan kita. Ya, nah kita tentu ingat kisah Ayub. Ya, Ayub itu dikatakan bahwa dia ini adalah seorang yang saleh. Ya, dia seorang yang saleh. Tapi setelah dia melalui penderitaannya ini ya, setelah sekian lama ya, kita tahu bersama-sama ya bahwa Ayub ini pada akhirnya dia ternyata adalah seseorang yang bersandar kepada kesalehannya, bukan bersandar kepada Tuhan. Dia bersandar pada kesalehannya sehingga dia memiliki suatu perasaan bahwa dia ini setara dengan Allah dan dia ini mulai berani menantang Allah, ya, menyalahkan Allah, kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu datang dan sebagainya, ya. Nah, tapi ketika Tuhan menunjukkan siapa dirinya, siapa pribadi Allah, nah, Ayub mulai sadar dan dia dengan rendah hati bertobat dan akhirnya Tuhan memulihkan, ya. Nah, jadi kita mau hari-hari ini kalau ada penderitaan atau masalah ya, pergumulan berat yang kita alami, salah satu caranya adalah kita juga merendahkan hati, membuka diri, bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita koreksi. Kalau ada memang Tuhan menunjukkan, mari kita dengan rendah hati mengkoreksi. Ya, supaya hidup kita ini makin murni di hadapan Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga yang harus kita uji adalah diri kita ini sendiri, ya. Diri kita ini perlu kita uji. Baik itu pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama, ya. Itu perlu kita uji. Bagaimana kita setiap harinya memperlakukan Tuhan, bagaimana kita
setiap harinya memperlakukan sesama, ya, harus kita uji. Apakah kita ini, hati nurani kita ini masih murni sama seperti ketika kita pertama kali lahir baru? Ataukah kita sudah mulai berkurang cinta kita kepada Tuhan dan sesama? Dulu kita mungkin waktu pertama kali lahir baru, ya, kita begitu mencintai Tuhan, rela berkorban untuk Tuhan, rela melayani sesama, mengasihi sesama, ya. Tapi seiring dengan waktu mungkin mulai kendur. Kita mau mengkoreksi terus, ya. Kita lihat apakah kita uji diri kita ini. Apakah kita ini masih memiliki kemurnian seperti pertama kita lahir baru, ya. Jadi kalau kita sudah menguji segala sesuatu, ya, kita dikatakan peganglah yang baik. Peganglah yang baik. Kalau kita memang mendapati, ya, kalau Tuhan bukakan kita perlu berubah ini, kita perlu membuang ini, mari miliki kerendahan hati untuk membuang itu, untuk melepaskan semuanya itu, ya. Tapi kalau memang kita mendapati diri kita sudah melakukan yang benar, ya, di dalam 1 Tesalonika dikatakan, mari kita ini mau melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi, melakukannya dengan lebih giat lagi sampai kedatangan Tuhan. Ya, mari kita pada tahun yang baru ini berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang setia, yang didapati murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang murni di hadapan-Mu, pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan juga pimpin sepanjang hari ini Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan yang mau memimpin dan menyertai. Bahkan kalau ada yang dalam pergumulan, dalam penderitaan, Tuhan yang mau tolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hadiratmu yang